Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Histi Meptahozana dengan NIM 859804119. Baiklah, di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum yang berjudul Sistem Pencernaan pada Manusia. Adapun alat dan bahan yang harus kita siapkan, yang pertama yaitu alat tulis, dan yang kedua yaitu struktur sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada manusia yang melalui yang pertama yaitu mulut, yang kedua kerongkongan, dan yang ketiga lambung, dan yang keempat usus besar, yang kelima usus halus, dan yang terakhir anus. Gambar pencernaan pada manusia. Nah, jadi teman-teman, apa sih sistem pencernaan itu? Nah, jadi sistem pencernaan adalah kumpulan organ dan juga struktur yang bekerja bersama untuk memproses makanan, menyerap nutrisi, serta mengeluarkan zat sisa dari tubuh. Proses ini dimulai dari mulut, di mana makanan dikunyah dan bercampur dengan enzim dalam air liur, lalu lanjut ke kerongkongan, lambung, usus halus, serta juga usus besar. Yang pertama yaitu mulut. Mulut adalah bagian awal dari saluran pencernaan pada manusia dan hewan yang berfungsi untuk mengunyah makanan, berbicara, serta juga sebagai tempat masuknya udara saat bernapas. Fungsi gigi, struktur keras dalam mulut yang digunakan untuk memotong, mencabik, dan mengunyah makanan. Fungsi lidahnya, organ otot yang fleksibel berperan dalam mengecap rasa, membantu mengunyah dan menelan makanan. Yang ketiga yaitu kerongkongan. Kerongkongan adalah sebuah bagian dari saluran pencernaan yang berbentuk tabung panjang dan berfungsi sebagai penghubung antara organ faring, tenggorokan, dengan lambung. Fungsi lapisan ototnya terdiri dari otot rangka di bagian atas dan otot polos di bawah untuk mendukung gerakan peristaltik. Fungsi mukosa, sebuah lapisan paling dalam yang melindungi dinding dari sebuah gesekan dari makanan. Yang ketiga yaitu lambung. Lambung adalah organ berbentuk kantung yang merupakan bagian dari sistem pencernaan manusia. Lambung berfungsi sebagai tempat mencerna makanan secara mekanik dan juga secara kimiawi. Fundus berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara atau juga gas yang tertelan bersama makanan. Pilorus berfungsi untuk mengatur aliran chem dari lambung ke usus halus melalui sphincter pilorus. Yang keempat yaitu usus besar, adalah akhir dari saluran pencernaan manusia yang berfungsi untuk menyerap air dan juga elektrolit dari sisa makanan serta membentuk dan menyimpan feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Fungsi kolon berfungsi untuk menyerap air dan garam dari sisa makanan serta membantu pembentukan feses. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Yang kelima yaitu usus halus.
adalah bagian dari sistem pencernaan manusia yang berupa saluran panjang berbentuk tabung yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus ini berfungsi untuk mencerna makanan. Duodenum berfungsi untuk melanjutkan pencernaan makanan, khususnya untuk pencernaan kimiawi. Fungsi jejunum adalah untuk menyerap sebagian besar nutrisi dari makanan yang sudah dicerna. Dan yang terakhir yaitu anus, adalah bagian akhir dari sistem pencernaan yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa makanan dan kotoran feses dari tubuh. Kesimpulan dari sistem pencernaan manusia ini merupakan rangkaian organ yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan membuang sisa zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Proses ini dimulai dari mulut, dilanjutkan ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga anus dengan bantuan enzim dan cairan pencernaan.